warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tentu masih sehat, ceria, dan semangat. Dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas masalah bagaimana belajar dan pembelajaran di SMA 1 Lenteng. Ikuti video berikut ini. Baik, selamat datang di kampus sejuk, asri, dan damai SMA Negeri 1 Lenteng. Mengapa sejuk? Karena kampus SMA 1 Lenteng berada di ketinggian kurang lebih 700 meter dari permukaan laut. Ini buktinya. Ya, nanti kita lihat bersama di depan papan nama ya. Mengapa asri dan damai? Karena SMA 1 Lenteng dikelilingi oleh pebukitan dan pohon siwalan yang jauh dari keramaian. Dan kondisi ini cocok untuk belajar dan berkreasi. Sejak berdiri tahun 1998, SMA Lenteng telah meluluskan sebanyak 2.893 peserta didiknya. Ya, luar biasa. Inilah moto SMA 1 Lenteng, teguh dalam iman, tuntas dalam ilmu pengetahuan, tegak menatap masa depan, 3T. Ya. Nah, kita akan membahas tentang belajar di era abad 21 dan revolusi industri 4.0 yang menjadi isu di bidang pembelajaran untuk saat ini. Apa itu pendidikan abad 21? Yakni pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kecakapan itu tertuang di dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pelajaran. Sehingga pendidikan pada abad 21 itu adalah diproyeksikan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau kita kenal dengan High Order Thinking Skill atau HOT. Maka penguasaan TIK dapat dikembangkan melalui kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kecakapan kreativitas dan inovasi, kecakapan kolaboratif, yang itu dikemas di dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Nah, oleh karena itu, maka sejak tahun 2013-2014 SMA Negeri 1 Lenteng menerapkan kurikulum 2013 sebagai sekolah pertama yang menerapkan K13. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik itu memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Maka K13 yang ada itu diproyeksikan untuk pengembangan bakat, minat, dan potensi peserta didik agar berkarakter, kompeten, dan literat. Selalu ingin tahu. Nah, kita berupaya agar belajar di SMA 1 Lenteng itu penuh dengan partisipatif dari seluruh warga belajar. Aktif, inovatif, kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, elaboratif, tekun, mendalam, dan dalam situasi yang menyenangkan. Atau kalau kita singkat, pembelajaran PAIKEM. Ya. Nah, ini struktur kurikulum yang ada, yang nanti kalian akan dapatkan ketika kalian sudah aktif belajar di SMA 1 Lenteng. Ini pelajaran yang akan ada di kelas 10. Jadi ada kelompok A, kelompok umum B, itu sama, MIPA dan IPS, mata pelajarannya sama, jamnya juga sama per minggu. Kemudian ada kelompok peminatan. MIPA akan belajar matematika, peminatan, biologi, fisika, kimia. Kalau IPS itu akan belajar geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, fisika. Itu kalau lintas minat IPS, ya. Ada bahasa dan sastra Inggris atau BDSI. MIPA, lintas minatnya bisa belajar ekonomi, bisa sosiologi dan sebagainya, bisa bahasa dan sastra Inggris dan sebagainya.
Nah, waktu pembelajaran di SMA 1 Lenteng itu, harinya itu Senin sampai Jumat. Jadi 5 hari sekolah. Sabtu dan Minggunya kemana? Sabtu dan Minggunya kita gunakan untuk libur di rumah. Ya, bisa membantu orang tua, bisa refreshing dan sebagainya ya. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis setelah pembelajaran dan Jumat sore pukul 15.30. Nah, ini waktunya, waktu belajarnya Senin, ini waktu normal ya. Waktu belajar normal 6.45 sampai 15.45, Selasa dan Rabu 6.45 sampai 15. Kemudian pada hari Kamis 6.45 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau Jumat itu sampai pukul 10.45 ya. Nah, ini adalah jam pelajaran, waktu jam pelajaran ya. Mulai Senin 6.45 sampai pukul 15.45, Selasa Rabu, Kamis, kemudian Jumat. Khusus hari Kamis dan Jumat itu kegiatan ekstrakurikuler. Ya, oke. Nah, penilaian belajar di SMA 1 Lenteng itu menggunakan 3 aspek sesuai dengan penilaian kurikulum 2013. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, kemudian pengetahuan, ada tes tulis, tes lisan, penugasan, keterampilan, ada praktik, proyek, produk, dan portofolio. Nah, di tabel jelas sekali bahwa sikap untuk observasi misalnya itu dilakukan oleh guru mapel, BK, dan wali kelas. Kapan waktunya? Tiap waktu ya. Jadi kalian akan diobservasi sikapnya, spiritualnya, sosialnya gitu ya. Pengetahuan itu ada tes tulis, lisan, penugasan, penilaian akhir tahun semester yang dilakukan oleh sekolah. Kalau tes tulis dilakukan oleh guru mapel. Keterampilan seperti tadi disampaikan ada praktik, proyek, produk, portofolio itu dilakukan oleh guru mapel ya. Nah, kalian akan naik ke kelas 11 atau yang kelas 11 naik ke kelas 12. Kalau misalnya bisa tuntas aspek pengetahuannya dan keterampilannya minimal nilainya 70. Misalnya begitu. KKM-nya. Dan minimal baik pada aspek sikap. Menyelesaikan semua proses pembelajaran pada semester sebelumnya. Tidak terdapat lebih dari 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang belum tuntas. Baik dari nilai semester ganjil dan genap. Aktif mengikuti pembelajaran yang ditunjukkan dengan presensi minimal 80% dari kehadiran masuk sekolah. Ini supaya diperhatikan agar kalian bisa lancar ya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ada mirah 60 misalnya, tidak tuntas mirah ini ada 3 mata pelajaran setelah semester 1 dan 2 di rata-rata, ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, maka siswa ini masih bisa naik kelas. Nah, tetapi kalau kejadiannya seperti ini, ada 4 mapel dari rata-rata semester 1 dan semester 2, maka siswa ini tidak naik kelas karena ada 4 mapel yang tidak tuntas. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, kita menyiapkan fasilitas fisik di SMA 1 Lenteng itu. Apa saja? Ruang kelasnya itu telah dilengkapi CCTV. Wah, ini hebatnya ya. Yang kedua, ruang komputer ada sebanyak 40 unit komputer. Jangan khawatir nanti pembelajaran online dan sebagainya. Fasilitas internet sampai 20 Mbps loh. Ruang laboratorium fisika, ada biologi, kimia nanti kita rintis. Ini sudah mengajukan bantuan. Musola Al-Hidayah yang representatif, koperasi sekolah, kantin dan warung sekolah, serta ruang UKS. Manfaatkan ini semuanya untuk kegiatan mendukung terhadap pengembangan kalian semuanya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, jangan lewatkan. Kepramukaan, putra-putri, ini adalah wajib diikuti oleh kalian semuanya. Pilihannya, jadi kalian bisa milih satu di antara beberapa ini untuk ikut. Selain pramuka,
Malang Merah, remaja, seni tari, musik, ada band. Sudah ada alat bandnya, drum band, ya, akan kita rintis ini. Sepak bola, futsal. Nah, futsalnya SMA Lenteng itu pernah jadi juara loh ya. Bola basket, karate, bola voli, pencak silat. Nah, kalian bisa masuk dan pilih selain kepramukaan. Kalau pramuka wajib diikuti. Kemudian ada program unggulan di SMA 1 Lenteng. Program pengembangan kewirausahaan melalui koperasi sekolah. Silakan aktif di koperasi sekolah. Program pelatihan dan keterampilan double track. Ini dikhususkan bagi kelas 11 yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi banyak kelas 11 yang sudah ikut. Ada tune-up sepeda motor, desain grafis, dan pengolahan bakery pastry, ya, bakery dan kue kering. Ini kita akan kembangkan tahun depan insya Allah. Nah, bagaimana pembelajaran di masa COVID-19 di SMA 1 Lenteng ini? Insya Allah kita akan memulainya dengan pembelajaran daring, seperti kegiatan pada hari ini. Pertama, jadwal pembelajaran sesuai dengan jadwal kegiatan resmi yang dikeluarkan oleh sekolah. Guru akan berkomunikasi dengan siswa secara daring melalui aplikasi WhatsApp grup kelas. Jadi kalian harus masuk ke WA grup kelas, aplikasi online. Misalnya Google Classroom, Edmodo, bergantung gurunya, ikuti saja gurunya, ya. Nanti seperti apa? Komunikasi online, misalnya pakai Google Meet. Ingin gurunya itu ingin tahu kalian, ingin berkomunikasi langsung dengan kalian, bisa pakai video, YouTube, Zoom dan sebagainya, ya. Siswa harus menyiapkan handphone Android dan masuk pada grup kelas atau install aplikasi yang ditentukan guru. Tapi sarannya adalah aplikasi yang ringan dan mudah saja. Siswa wajib mengikuti pembelajaran daring sesuai jadwal tiap hari, penyampaian materi, penugasan, atau tes, atau mungkin praktikum online. Nah, ini ya. Setiap sesi pembelajaran, guru mata pelajaran akan melakukan presensi kehadiran. Jangan khawatir. Siswa yang tidak hadir karena sakit, minta izin kepada guru dan wali kelasnya. Kemudian siswa yang bermasalah dengan kehadiran, nah ini, misalnya tidak ikut pelajaran daring, akan dikomunikasikan dengan orang tua walinya melalui WA grup wali murid. Nanti kita usahakan ini, ada grup wali murid, ya. Nah, mudah-mudahan mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan pembelajaran akan berlangsung normal kembali. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di sini. Kemudian ini sebagai umpan balik, ingin saya tahu pemahaman kalian ini tentang materi kurikulum dan pembelajaran. Silakan jawab pertanyaan berikut di grup kelas ini disertai nama dan kelas. 1. Menghadapi abad 21 dan ke revolusi industri 4.0, apa yang harus dilakukan sebagai pelajar? Nah, tadi sudah ada di videonya itu. Direview kembali silakan. Apa yang ingin Anda kembangkan dari potensi Anda di SMA 1 Lenteng setelah mengetahui fasilitas kegiatan ekstrakurikuler dan program unggulan yang ada? Silakan dijawab. Ya. Akhirnya, saya ucapkan selamat belajar dan berprestasi di kampus Matulen Ceria. Selalu ceria, selalu sehat, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.